Subang Kota 1000 nasi timbel. Apa iya? Fix no debat. Ternyata nasi timbel ada di semua tempat. Dari pedagang kaki lima, pasar, warung, sampai restoran. Nasi timbel jadi menu wajib warga Subang. Salah satu primadonanya, nasi timbel Jalan Pejuang 45, Cigadung, Kabupaten Subang. Lihat, belum masuk jam makan siang aja, udah ngantri begini. Wow! Padahal hanya gerobak sederhana di pinggir jalan, tapi peminatnya banyak banget. Buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore, pembeli anti sepi. Apalagi semua lauknya digoreng dadakan, kudu ekstra sabar antrinya. Pantas saja kalau dalam sehari 600 bungkus nasi timbel ludes terjual. Ya kurang lebih 2 karung beras lah. Wah mantap betul. Kalau ngeluk cabai hijau itu, tangannya harus begini. Oh begini? Iya. Kalau Biar- begini kita nelepon buat. Tapi Bu, ini kan banyak banget Ya. di Subang ini pedagang timbel ya. Ya, Nah ini kenapa ya kok banyak pedagang timbel di Subang ini, gimana Bu ceritanya? mungkin ini udah khas ya Om, jualan nasi timbel. Tapi kebanyakan yang jualan di sini perantau semua. Oh, perantau dari Ya, daerah mana ini? Dari Tasik, Terus Tasik, Ciamis gitu ya? Garut. Garut. Menariknya, warga asli Subang justru sedikit yang jualan nasi timbel. Kebanyakan para perantau membuka usaha gerobak dorong nasi timbel di trotoar seperti ini. Awalnya, Anissa hanya menjual gorengan dan tahu Sumedang. Tapi karena banyak pembeli yang request nasi timbel dan lauk pauk pendamping, permintaan konsumen pun jadi pintu rezeki. Apalagi nasi timbel buatan orang Tasikmalaya, harganya merakyat dengan pilihan lauk cukup banyak. Nah, maksudnya ternyata simpul-simpulnya itu macam-macam ya. Jadi ada yang ke kanan, ke kiri, simpel daun pisangnya harus ada 2 dan segala macam. Jadi nggak mudah ya Bu ya. Kan ada juga yang cuma digulung-gulung doang kan ya. Kan tapi ini agak susah karena bungkusnya kayak bungkus kayak bikin nasi uduk kan. Iya. Nah gitu ya. Jadi saya begini nggak rapet-rapet gitu. Kalau Ibu mantep sekali tuh. Nempel dia. Kalau saya begini tuh, buka lagi ya kan. Susah emang ya Bu. Harus belajar lagi ya kita ya. Nah, kalau warung nasi timbel asli orang Subang, salah satunya nasi timbel Mang Ating, yang sering disebut juga nasi timbel Mbah Dongdo. Rahasianya ada pada olahan nasi timbelnya. Ternyata rahasia nasi timbel asli Subang bukan pada saat proses memasak berasnya, melainkan ketika nasinya hendak dibungkus dengan daun pisang. Ini dia sebenarnya kunci dari kenikmatan timbel dari Subang. Betul Bu ya? Iya. Batik ya. Jadi sebelum dibungkus itu harus diakel Akil dulu biar pulen. Tuh biar pulen. Jadi kenapa kalau misalkan di nasi timbel Subang itu ketika dibungkus dibuka itu nasinya tuh kayak rekat padat. Tapi pas kita makan buyar-buyar kayak gini tuh. Itu karena ini kuncinya itu adalah diakel atau nggak dikipasin ketika nasinya baru matang. Betul ya Bu ya? Iya betul. Tuh. Betul. Nah kalau ini tinggal dibungkus ya. Tinggal dibungkus ya. Eits, bukan asal mengaduk ya. Tangan sudah terlatih mengatur kekuatan, irama, dan kelembutan saat ngakel. Tujuannya agar nasi lebih padat dan awet. Uap panas yang keluar dari nasi bercampur dengan kelembapan alami. Itulah yang bikin si nasi jadi lebih pulen, lembut, dan harum. Dalam budaya Sunda, ngakel juga dianggap lambang kebersamaan. Maknanya rezeki yang diaduk bersama akan membawa berkah bersama. Oh iya, daun pisang batu dipilih karena teksturnya tebal dan gak mudah robek. Khusus nasi timbel Subang, daun pisangnya gak perlu dibakar dulu. Setelah dibersihkan, langsung dimasukkan nasi. Ada tipsnya nih, jangan membungkus nasi dalam kondisi nasi panas. Diamkan sebentar sampai agak dingin supaya nasi gak cepat berair dan mudah basi. Gini, apal nih, gini. Ya. Terus ujung sama ujung lagi kan? Oke. Bisa. Langsung ditilep sana. Ini gini, Ya. ini begini. Bener nggak? Gini ya. Simsalabim. Hup. Tuh kan ini mah semau dewek. Tapi kan dibungkus bener. Iya tapi kan lihat tampilannya kan lihat tuh.
gitu. Beda Sama lihat. Ibu. Iya, sama Sama. pakai daun pisang, tapi lihat Iya, cara bener. bungkusnya. Iya, Bu. Ini daun pisang, Bu. Kata Iya. siapa daun jambu. Selain itu, penggunaan daun pisang sebagai pembungkus juga mencegah makanan langsung bersentuhan dengan air uap, sehingga makanan menjadi lebih lezat, lengkap dengan aromanya yang khas. Ternyata sejak dulu orang Sunda sudah punya konsep go green dalam masakan ya. Selain nasi timbelnya, aneka pepes juga jadi primadona. Seperti pepes jamur, pepes tahu, pepes ikan jambal, dan yang paling favorit adalah pepes ayam kampung. Kalau biasanya pepes ayam khas Jawa Barat banyak bumbu kunyit dengan warna kuning pekat. Nah, kalau yang ini warnanya lebih putih dan wangi. Enggak, ini juga kan pakai kuning, cuma kuningnya sedikit, itu hanya untuk menghilangkan bau amis aja. Gitu. Kenapa ada alasan tertentu nggak? Kenapa dia bumbunya putih, Bu? Banyak pakai ini ya, Bu ya. Bahan apa sih, Bu? Ini pakainya kan apa namanya, bumbu-bumbu yang kayak jahe gitu, terus kemiri. Oh, muncang. Iya. Oh, jadi emang kalau pepes Subang itu bumbu yang paling dominan muncang ya? Oh, oke. Kalau hidung muncang, Bu? Mancung. Wah, iya, mancung. Ini semua ya, Bu ya? Iya. Teknik memasak pepes konon sudah ada sejak abad ke-10 di Tatar Sunda. Saat itu, daun pisang dianggap sebagai wadah sekali pakai paling higienis. Apalagi warga di Tatar Sunda hidup di tanah yang subur, sawah luas, sungai jernih, dan hutan penuh bahan pangan. Semuanya bisa diolah. Pepes dan nasi timbel pun lahir sebagai cara sederhana memanfaatkan kekayaan alam. Gak heran kalau banyak warung timbel di Subang dan wilayah Sunda lain. Pelengkap nasi timbel hangat ada pepes ayam atau ikan plus sambal dadak pedas. Definisi kombinasi sempurna ala Sunda. Bedanya nasi timbel di Subang sama nasi timbel di daerah lain apa? Sebetulnya itu sama, nasi timbel gitu, cuma itu gimana penjualnya ya kan. Karena itu melipatnya kayak di Bandung itu kan biasanya panjang kayak pipah itu ya. Iya. Tapi kan kalau di sini kotak, tapi di Subang juga ada sih yang banyak kayak yang di rumah makan balai desa itu panjang gitu. Tapi kebanyakannya ini kalau nasi timbel di Subang kayak begini kotak. Bentuknya kayak apa nih? Ya kotak aja. Kotak amal. Iya, kayak timbel aja gitu kotak. Kayak kotak ya, Bu ya? Iya. Kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1979 dulu dikelola oleh Mang Ating. Namun sekarang dikelola generasi kedua. Dari dulu sampai sekarang konsepnya prasmanan. Di meja sudah tersedia banyak pilihan menu. Mulai dari peye udang, ayam goreng, sate kikil, aneka pepes, sampai sambal dan lalapnya pun lengkap. Nah uniknya kalau warung timbel yang penjualnya bukan asli Subang, seperti nasi timbel Tasik dan Garut, biasanya jam bukanya itu siang dan malam. Sementara nasi timbel asli orang Subang, kebanyakan berjualannya hanya di pagi hari saja loh. Yang jadi bikin penasaran itu cara penyajiannya. Kok bisa sih nasi timbel di Subang ini penyajiannya tuh di prasmanan dan di pagi hari? Kenapa, Bu Ati? Karena kita sengaja itu dibikin pagi hari itu karena kan kita buat sarapan orang-orang yang pegawai gitu. Jadi makanya kita menyiapkannya siap saji gitu. Jadi nggak harus ngegoreng dulu, nggak lama-lama gitu. Selain karena praktis, nasi timbel yang lebih wangi dan teksturnya nggak lembek jadi pemikat. Dalam sehari bisa 200 porsi nasi timbel yang dibuat. Dengan harga hanya Rp3.000 sampai Rp5.000 saja, bisa menikmati kelezatan nasi timbel ala orang Subang. Identitasnya sebagai kota 1000 timbel jadi bukti kesederhanaan yang bisa melahirkan kenikmatan masakan sekaligus ikut merawat warisan peradaban. Sama timbel aja.